Maka tidak ada doa sebelum takbir dan tidak ada doa setelah salam, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merahmati kita dan juga melindungi kita dari apa yang dapat menghancurkan iman kita, agama kita dan dunia kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena kita bisa menjadi hamba-Nya yang senantiasa beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kajian rutin kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab atau buku yang saya susun, yaitu Ensiklopedia Doa Dzikir Amal Sehari Semalam, dan kita masih membahas tentang fikih salat. Terakhir poin berapa? Ya, sujud dalam salat. Maka kita wajib membaca tasbih. Jadi kewajibannya satu kali. Para ulama mengatakan kewajiban yang kita lakukan dalam sujud adalah bertasbih. Itu berlaku satu kali. Subhana Rabbil A'la. Sebetulnya ditambah, ini ada yang kurang, mungkin nanti ditambahkan di edisi revisi, wa bihamdi, karena itu riwayat Aisyah dan itu riwayat yang sahih. Bisa Subhana Rabbil A'la saja, bisa Subhana Rabbil atau Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Semuanya sahih. Ya, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Kemudian untuk memperlama sujud tentu menyesuaikan durasi sujudnya imam. Ya. Bisa ditambahkan dengan bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan ini Nabi membaca ini dalam mengamalkan Al-Quran. Karena Allah Jalla wa'ala dalam surat An-Nasr memerintahkan Nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Rabbmu, fasabbih bihamdi rabbik, kemudian pujilah Rabbmu, kemudian memohon ampunlah kamu kepada Rabbmu. Karena ada perintah di akhir surah An-Nasr, perintah bertasbih, perintah bertahmid, perintah beristighfar. Makanya Nabi dalam hadis Bukhari sampai sanadnya kepada Aisyah, Nabi membaca setiap sujud ini. Dalam hadis mengatakan ya ta'awwaluhu, di mana Nabi berupaya mengamalkan perintah Al-Qur'an, yaitu apa? Subhanakallahumma bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi bacaan yang kita baca di saat sujud bukan hanya Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, tapi juga ini Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dibaca juga setiap sujud. Ya. Kemudian ada doa. Kita tahu bahwa salah satu doa mustajab di saat sujud. Para jemaah sekalian, inti atau esensi salat itu doa.
Dan doa intinya sholat. Jadi kita sholat untuk berdoa. Jadi kalau kita tidak manfaatkan sholat untuk berdoa, berarti kita belum mencapai hakikat sholat. Tujuan utama diperintahkannya sholat. Ya, makanya para jemaah sekalian, kaidah mengatakan kalau ruhnya salat itu yang diawali dengan dengan takbir, diakhiri dengan salam, intinya adalah doa, maka tidak ada doa sebelum takbir dan tidak ada doa setelah salam, nggak ada. Makanya dirubah kebiasaan kita, yaitu apa? Jangan berdoa setelah sholat fardu. Karena doa itu waktunya di dalam sholat, bukan di luar sholat. Yang ada amalan yang kita amalkan setelah sholat hanya dzikir, bukan doa. Boleh atau tidak? Kata ulama, boleh, tapi sekali-kali saja. Kenapa hanya sekali-kali saja? Ya mungkin kalau itu tidak dirutinkan, tidak menjadi thariqah, kebiasaan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berdoa setelah salam, nggak pernah. Apalagi di hal penting, hal ijabah doa, nggak mungkin Nabi tidak menerangkan. Ya, Allah Tabaraka wa Taala jelas sekali dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam surah An-Nisa ayat 103, jelas sekali Allah katakan bahwa amalan setelah salam adalah zikir, bukan doa. Setelah salam, zikir. Setelah zikir, kembali beraktivitas. Apa kata Allah Jalla wa'ala? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Jadi Allah Jalla wa'ala menyebutkan di ayat yang mulia ini, amalan yang kita amalkan setelah sholat hanya di dzikir. Bisa duduk, bisa berdiri, atau sambil berbaring. Apa kata Allah? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian selesai sholat, berzikirlah. Doa itu di mana tempatnya? Di dalam sholat. Karena esensi sholat itu ya doa. Kalau nggak doa berarti kita kurang apa ya? Kalau orang Betawi bilang kurang aci itu. Kurang sah, kurang afdal. Makanya di dalam sholat ada doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Di sujud waktu mustajab. Di akhir tasyahud, nah ini akhir tasyahud. Sebelum salam. Setelah kita mengakhiri tasyahud, innaka hamidum majid, jangan langsung salam. Tapi berdoa. Doa di saat itu mustajab. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'. Wahai Rasulullah, kapan doa didengar oleh Allah? Kata Nabi, duburi salawatil maktubah. Di akhir salat fardu. Ketika Nabi mengatakan di akhir salat fardu, jelas? Berarti, pertama, doa itu di dalam salat, bukan di luar salat. Bukan setelah berakhirnya salat. Yang kedua, doa itu hanya di salat fardu. Di dalam salat sunnah nggak ada doa. Nggak ada doa. Dzikir pun nggak ada. Kaidah. Kalau ada orang memberi amalan-amalan tertentu setelah sholat sunnah, maka itu dipertanyakan. Karena asalnya sunnah itu ringan. Nggak mungkin udah ringan, ditambah lagi amalan. Bukan ringan jatuhnya. Berat. Makanya Nabi alaihissalam, sholat sunnahnya itu sangat mudah, ringan. Bahkan Nabi dikomentari sholat qobliyah subuhnya oleh Aisyah, saya menyangka Nabi tidak baca Al-Fatihah.
Padahal qobliyah subuh adalah sholat sunnah rawatib paling afdal. Karena begitu singkatnya, pendeknya bacaan Nabi sampai Aisyah menyangka Nabi tidak baca Al-Fatihah. Kenapa? Memang sifat dasar sunnah itu harus ringan. Jangan panjang-panjang. Jangan baca An-Naba, surah kok di qobliyah kok ba'diyah bacanya An-Naba. Ibadah itu dasarnya tuntunan. Contoh Rasulullah SAW, bukan berdasarkan semangat. Ingat, sifat dasar sholat sunnah itu ringan. Itu sholatnya. Berarti secara logika nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Termasuk ditambah apa? Dikir nggak boleh. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Seperti pada sholat sunnah duha, sholat sunnah witir. Ketika ada keterangan tambahan dari dalil, berarti kita amalkan hanya berdasarkan keterangan. Selebihnya nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Karena fungsi utama daripada sholat sunnah adalah menutup kekurangan sholat fardu. Kalau logika bicara, nggak ada pasukan cadangan lebih ahli, lebih jago daripada pasukan utama. Nggak mungkin. Pasukan cadangan pasti lebih rendah kemampuan dan skillnya, pasti. Dan lebih ringan tugasnya, lebih berat itu pasukan utama, berat dia. Yang berat itu sholat fardu. Makanya karena banyak kekurangan, Allah tutup dengan dikir. Jadi amalan utama sholat diantaranya doa. Nah, diantara doa yang perlu kita baca setiap sujud ini, Allahumma ighfirli, dihafal para jamaah sekalian. Yang Nabi sering baca di saat sujud, doa yang Nabi minta kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma ighfirli dhanbi kullah, diqqahu, wa jillahu, wa awwalahu, wa akhirahu, wa alaniyatahu, wa sirrah. Ada yang hafal? Diqqahu, Allahumma ighfir dhanbi kullah, diqqahu, wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ada yang hafal? Diqqahu, jillahu, wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Hafal? Yang hafal boleh pulang duluan. Hah? Gak apa-apa. Mungkin beda riwayat. Allahumma ighfir dzambi. Ini doa yang satu redaksi itu di akhir tasyahud. Kayaknya kecapean. Itulah kekurangan kajian setelah kerja sebetulnya. Jatuhnya ya udahlah, nambah waktu, nunggu macet terurai itu aja udah. Gak apa-apa, daripada gak ngaji sama sekali, gak ada masalah. Allahumma, ini yang dibaca. Jadi di saat sujud, di tasyahud tadi, Allahumma inni a'udzubika adzab jahannam wa min adzabil qabr, itu. Tapi di sujud ini, Allahumma ighfir dzanbi kullah, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah. Sebelum doa yang lain, ini dulu. Ini dulu, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya? Baik. Karena sebagian ulama melarang kalau doa dari Al-Quran gak boleh. Karena sama saja baca Al-Quran. Misalnya apa? Doa dari Al-Quran. Ya, wali-walidayya itu. Boleh tidak? Boleh. Karena apa? Karena konteksnya doa. Sehingga tidak berlaku padanya hukum tajwid. Jadi tergantung niatnya. Misalnya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu kan doa dari Al-Quran. Kalau niatnya baca doa, boleh. Tapi kalau niatnya baca Quran, tidak boleh. Karena Nabi melarang kita baca Quran dalam sujud. Gak boleh. Tapi kalau kita kutip doa dari Al-Quran untuk berdoa di sujud, boleh. Yang dilarang oleh Nabi di saat ruku dan sujud, yaitu niat baca Quran, gak boleh. Tapi kalau niatnya di saat sujud
doa lalu diambil doanya dari Al-Quran, boleh. Beda kan? Jelas ya? Baik, kemudian catatannya. Nah ini perhatikan, ada sebagian pendapat, bahkan sebagian ustadz yang bingungkan jamaah, nggak boleh ya doa dalam sujud pakai bahasa Indonesia, nggak boleh, karena itu akan membatalkan macam-macam, bikin bingung jamaah. Lah kalau jamaah yang awam gimana? Masa suruh ngapal bahasa Arab? Kita harus memberikan kemudahan. Mereka kan doa, bukan ngobrol, bukan ngomong, bukan ngoceh. Mereka ini doa. Lah kalau nenek-nenek, kakek-kakek, mbah buyut kita, mbah, boten nenten mbah, ya nggak boleh pakai apa namanya, nggak boleh pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, loh. Bukan boten nenten, boten saget gitu. Wah kaget, loh memangnya kamu bingung coba, kira-kira ya orang-orang kampung itu yang udah tua-tua suruh pakai bahasa Arab bisa nggak tuh? Artinya kita melarang dia doa dong. Suruh ngapal, ya Allah, udah cenderung pikun suruh ngapal. Masih sholat alhamdulillah. Jadi tolonglah fatwa-fatwa itu harus dikeluarkan setelah ada penelitian secara tuntas, setelah ada kajian secara menyeluruh, secara komprehensif. Kalau sudah baru, nah ini saya meneliti, saya nulis buku ini para jemaah setahun. Apa yang mudah dari pendapat ulama dan sesuai dengan itu yang saya sajikan di buku ini. Ya baik, ini hasil penelitian saya. Ya saya kutip diantaranya perkataan Syekh Utsaimin. Ada nggak Ustadz yang bilang nggak boleh pakai bahasa selain Arab? Pernah dengar nggak? Bahkan baru paham kan ya? Selama ini pahamnya nggak boleh pakai bahasa selain bahasa, gitu nggak? Banyak kan begitu kan? Ada yang nggak sekarang punya kebiasaan sujud? Ya Allah, tanggal tua nih ya Allah, dapat tambahan duit dari mana? Nggak ada lemburan misalnya. Ya Allah, mudahkan rezeki dari jalan yang lain ya Allah. Ya Allah, istri saya kurang bersyukur, ngeluh terus. Ya Allah, jadikan istri saya solehah. Boleh nggak ngomong bahasa Indonesia gitu? Sujud. Boleh nggak? Pernah nggak melakukan? Bukan hanya boleh, pernah atau tidak melakukan? Di sujud tuh, sambil ngomong, minta kepada Allah. Sujud pelan, ya artinya pernah. Tapi kan katanya nggak boleh ke bahasa Indonesia. Kita bilangnya nggak boleh ngomong. Kalau doa boleh. Saya meminta, ya Allah. Kadang-kadang saya aja yang ngerti bahasa Arab walaupun masih terbatas. Ada perintahan yang kalau bahasa Arabnya apa ya? Bingung saya juga. Benar. Misal gini, ya Allah saya pengen berikan saya istri soleha kedua, cantik, putih, mulus, seksi, montok. Montok gimana bahasa Arabnya? Loh, kita laki-laki bro, gak usah realistis aja kita. Kalau gak dikasih pun alhamdulillah, penting udah minta gitu loh. Walaupun kita masih mikir gak ada masalah, tapi kan minta, siapa tahu dikasih. Mas, saya siap dinikahin, gak usah mikir ekonomi, yang penting saya butuh sandaran. Kan siapa tahu itu jadi solusi setelah kita pensiun. Lah kan siapa tahu Allah kalau udah kasih pasti yang terbaik, karena kita ngitungnya hitungan kita gitu loh. Ya, kajian ini kajian menarik sebetulnya walaupun di luar ini. Tapi artinya apa? Kita harus publikasikan, sosialisasikan. Ya, terutama ke keluarga kita. Enggak ada masalah pakai bahasa apapun selama konteksnya doa. Tapi jangan kedengeran betul. Ya Allah, jangan. Doa, lirih aja suaranya. Ya Allah, minta. Karena doa yang didengar oleh Allah itu doa dengan hati. Realistis saja. Doa dengan hati. Apakah doa yang dengan bahasa kita atau dengan bahasa asing? Dengan bahasa ibu. Doa bahasa ibu. Lebih total kita.
Kalau orang berdoa dengan bahasa ibunya, dia doa dengan khusyuk, ya Allah, apalagi dia benar-benar ngemis, memohon kepada Allah, apa yang selama ini dia minta gitu. Nah, jelas ya. Ini hasil kesimpulan atau kesimpulan dari penelitian kajian yang saya lakukan dari permasalahan doa dalam sujud dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, ini penting perlu dijelaskan. Jadi berbarengan, Allahu Akbar. Riwayat Abu Hurairah mengatakan begitu. Allahu Akbar, berbarengan ya. Jadi jangan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Satu. Kemudian Aisyah bilang apa? Aisyah berkata, beliau di saat duduk di antara dua sujud, menduduki kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Berarti duduk apa itu? Iftirash. Jadi duduk secara umum iftirash. Di duduk awal, duduk kedua, maksudnya duduk di setelah sujud ya. Itu semuanya iftirash. Para jamaah sekalian, tawarruk itu hanya dilakukan di rakaat terakhir. Nanti saya tarjih. Di rakaat terakhir dari sholat yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Paham? Duduk iftirash tadi. Bagaimana iftirash duduknya? Tadi baca lagi. Menduduki, kata Aisyah bagaimana? Aisyah berkata, beliau di saat duduk di antara dua sujud, menduduki kaki kirinya. Kakinya didudukin. Terus menegakkan. Dan menegakkan telapak kaki kanannya. Berarti itu iftirash. Cara duduk iftirash seperti ini dilakukan di semua duduk. Kecuali di duduk terakhir dari sholat semua fardu sunnah yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Paham gak? Kalau paham saya tanya nanti. Saya ulangi. Duduk iftirash berlaku di semua duduk dalam sholat. Kecuali di duduk terakhir dari sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Paham? Baik, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya jawab ya. Kalau sudah paham saya sampaikan kaidah. Ya. Sampean Mas. Kalau subuh duduknya gimana? Iftirash. Kenapa sholat subuh duduk iftirash? Cuma 2 rakaat. Taib. Kalau pertanyaan berikutnya, yang sampean pakai kacamata Mas, ya, yang belum pernah minta macam-macam dalam doa, ya, mintanya hanya satu macam ya berarti. Baik, pertanyaannya sholat witir, kalau hanya 1 rakaat, duduknya gimana? 1 rakaat. Duduknya iftirash. Kenapa iftirash? Kurang dari 2. Luar biasa. Kalau seandainya dia 3 rakaat, witirnya 3 rakaat, di duduk terakhir gimana cara duduknya? Duduk terakhir jangan dibantu, baru datang udah ngerecokin. Aduh. Ayo, kalau dia sholat witirnya 3 rakaat, duduk terakhirnya dengan cara tegak apa miring? Miring itu apa istilahnya? Tawarruk. Iya. Iya, begitu kaidahnya. Dan banyak yang belum paham. Karena banyak sekali riwayat Aisyah, riwayat Abu Hurairah, riwayat Wa'il bin Hujr, riwayat Abu Hamid As-Sa'idi mengatakan Nabi pernah tawarruk. Iya pernah. Di rakaat terakhir di subuh. Tapi lebih sering iftirash. Lebih sering iftirash Nabi alaihissalam. Sampai dijadikan kaidah. Kemudian Ibnu Umar bilang apa? Ibnu Umar berkata, di antara sunnah sholat adalah mendekatkan telapak kaki kanan
dan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat serta duduk di atas kaki kiri. Sama, itu keterangan tambahan tentang iftirash. Terus Zubair bin Awam berkata, jika duduk Rasulullah SAW berdoa, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya. iya, jadi begini ya. Jadi jangan begini, tapi begini. Bukan begini, tapi begini. Letakkan tangan kanan di atas paha kanan, di atas begini, di ujung. Jadi nggak begini, begini. Kemudian Juga berkata, atau beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya serta telapak tangan kirinya memegang lutut kiri. berarti ada dua cara. Cara pertama begini, cara kedua megang. Jelas ya? Semua riwayat saya hadirkan supaya amalan kita bisa memperkaya amalan dalam salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian Ibnu Umar berkata bahwa Nabi jika duduk dalam salat meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut. Jadi di atas kedua lutut boleh, di atas pahanya langsung boleh. Kemudian juga berkata tangan kirinya di atas lututnya dalam keadaan terbuka. ya, jadi tidak begini, tapi begini agak terbuka. Begini, terbuka. Lihat, sampai detail seperti itu sahabat Rasulullah. Sehingga nggak mungkin ada ajaran Islam yang tidak sahabat sampaikan. Sampai tertutup, terbuka, disampaikan betul sama sahabat. Mereka adalah orang yang paling amanah di dunia. Kemudian Wa'il bin Hujr berkata, setelah itu beliau duduk dengan menduduki kaki kirinya sambil meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan siku tangan kanan di atas paha kanannya. Beliau menggenggam dua jarinya, jari manis dan kelingking, dan mengisyaratkan. Begini. Isyarat berdasarkan Wa'il bin Hujr dimulai dari awal. Karena ada sebagian ulama mengatakan pada saat mengucapkan asyhadu alla baru. Tapi berdasarkan hadis, kemutlakan hadis Wa'il, Nabi memberi syarat ketika meletakkan tangannya lalu memberi syarat begini. Nanti ada pun menggerakkan, ada riwayat tambahan lain. Tapi Wa'il mengatakan jadi mengangkat jari telunjuk di saat tasyahud dari awal. Kemudian terkadang disunahkan melakukan duduk paham paham? Duduk di atas tumit kaki yang ditegakkan. Nah, di atas tumit begitu ya. Begini ya, ika ya. Ika duduk yang disunnahkan Nabi alaihi salam. Kalau misalnya kita pegel duduk normal, iftirash, ika hidupkan sunnah. Duduk di atas tumit. Kemudian hal ini berdasar hadis Ibnu Umar. Beliau bercerita, beliau jika mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, maka beliau melakukan duduk ika. Jadi duduk di antara dua sujud, terkadang Nabi melakukan ika. Kemudian Paus berkata, kami bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ika, duduk di atas tumit kaki yang ditegakkan di antara dua sujud. Ibnu Abbas menjawab, itu sunnah. Kami pun berkata, kami menganggapnya sebuah amalan yang kaku. lihat, ada orang mengomentari, itu apa itu? Di zaman sahabat. Itu kok sholat main-main, kaku itu kata dia. Ibnu Umar apa kata Ibnu Umar? Beliau marah sampai menjawab apa? Kata Ibnu Abbas ya. Terus? Lalu Ibnu Abbas menjawab, justru amalan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Atau berkata, Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri melakukan ika di antara dua sujud. Nabi berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu melakukan ika di antara dua sujud. Orang itu akan menganggap suatu amalan aneh karena ketidaktahuan. Karena kaidah mengatakan al-insanu adun lima jahilah. Manusia itu akan benci sesuatu yang dia tidak tahu. Ada yang sampai ada orang berantem gara-gara karena dia memperhatikan, dia terganggu dengan gerakan jari telunjuk. Kata dia setelah salam, Bapak jangan merusak konsentrasi saya. Kenapa kok merusak? Anda di sebelah saya sholat sambil gerak-gerak, kenapa ini main-main? Dia benci karena tidak tahu. Ini gaya sholat apa lagi nih? Ini aneh ini. Nah, dituduh macam-macam. Kita harus sampaikan.
Kewajiban orang yang awam dan bodoh apa kewajibannya? Berkomentar apa bertanya? Kewajiban orang yang tidak tahu atau awam berkomentar, menilai itu aneh, ini main-main atau bertanya? Tanya. Kalau dia alim boleh dia berkomentar. Masalahnya sudah tidak ngerti komentar gitu. Rusak deh. Sampai terjadi ketegangan. Sampai ada di masjid dekat rumah saya, imam rawatib nggak muncul-muncul. Terus apa? Udah lama 10 menit, seperempat jam, hampir 20 menit nggak. Gimana nunggu makmum udah berdiri? 5 menit, 10 menit, baru udah qomat. Akhirnya ada ya di antara ikhwan kita maju. Setelah salam marah-marah orang tua kata dia. Ini kurang ajar kata dia. Berani-beraninya maju. Padahal udah hampir 10 menit, udah qomat, nggak ada yang mimpin. Imam rawatib nggak datang. Ini kurang ajar. Perilaku buruk ini, tidak ada akhlak kata dia. Benar gak gitu? Lah orang ini bacanya bagus. Hafalannya banyak, tapi dianggap kurang ajar kata dia. Kalau imam rawatibnya ada, atau persilahkan yang bagus. Jadi banyak di masyarakat komentar-komentar, terutama dari orang yang tua-tua. Yang tua-tua yang sinis gitu, dirapetin. Awas kakinya jangan ditempel-tempelin. Allah, kita yang benar dimarahin. Nggih, sabar aja. Ya, sebentar lagi juga. Jadi kita harus sabar aja. Jadi kita yang benar dianggap salah. Yang salah merasa benar dan itu banyak. Berarti kenapa begitu kita jangan disikapi dengan marah? Ya karena tidak tahu. Orang bodoh maklumnya apa kata Allah? Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kalian berharap orang bodoh jangan ditanggapi kata Allah. Itu Allah yang ngajarin. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat orang yang ibadur rahman apa kata Allah? Kalau ditanggapi, diapain orang-orang awam, tidak ditanggapi, di komentar apapun, ya udah kayak begitu biarin. Karena mereka awam. Wallahu a'lam. Sudah maghrib? Mana yang ini? Udah maghrib belum? Oh belum, alhamdulillah. Karena kalau adzan nggak boleh lanjut masalahnya gitu. Baik. Sekarang poin 15. 15. Doa di antara dua sujud. Nah ini yang perlu saya beritahu. Nabi itu sering membaca doa ini, yang lebih sering baca di sujud, di antara sujud tuh ini. Bukan apa? Rabbighfirli warhamni wa'afini, bukan. Ya, coba silakan doa di antara sujud. Nah, itu yang sering Nabi baca di doa di antara dua sujud. Sekarang yang sering diamalin di saat doa di antara sujud apa doanya? Nah, itu. Tapi yang sering Nabi baca ini. Jadi ya kalau kita ingin sesuai dengan contoh Nabi, yang lebih sering kita baca Rabbighfirli. Tapi kadang-kadang Rabbighfirli warhamni wajurni warfa'ni wahdini, begitu. Ya, wa'fu anni. Tapi yang sering Nabi baca Rabbighfirli. Dirubah amalannya. Terus, ya silakan. Rabbighfirli warhamni wazkurni warzuqni warfa'ni. Ya, terus. Kayaknya ustadz nih ya, nyamar ya. Terus, baca berikutnya. Ya Allah, nggak usah pakai terjemah, bacanya aja. Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nah, lihat apa kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, ketika dua sujud dipisahkan oleh posisi duduk, maka disyariatkan untuk berdoa meminta sesuatu yang sesuai dengan posisi tersebut, yaitu minta ampunan, rahmat, hidayah, keselamatan, dan rezeki. Disunahkan duduk di antara dua sujud sesuai dengan lamanya sujud. Nah ini. Jadi berapa lama durasi sujud? Misalnya 1 menit. Ia duduknya 1 menit. Kalau lama sujudnya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Lama misalnya sampai 5 menit, 10 menit. Duduknya juga 10 menit. Itu sunnahnya begitu. Jangan sujudnya lama, duduknya sebentar.
sesuai dengan tuntunan Nabi, durasi duduk dengan sujud kurang lebih sama. Terutama di sholat tahajud. Ya, itu saya kira demikian. Sampai sini saja kajian kita sampai poin 15 karena kita walaupun belum masuk tapi tetap kita persiapan maghrib. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.